Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Gimana Bu. kabarnya? Alhamdulillah. Masih semangat? Semangat, Bu. Ya, kita di sesi ketiga ya sekarang. Jadi Ibu harapkan Anda semua memperhatikan karena kita belajar statistik di siang hari. Jadi harap berkonsentrasi sebentar untuk mata kuliah kita hari ini. Sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua dengan materi yaitu data dan statistika. Nah, jadi sebelumnya silahkan isi absen dulu di SSO. Nah, sudah saya buka, silakan diisi absennya selama 1 menit. Bu. Bisa Bisa dilihat di SSO-nya? Sudah, Bu. Yang terlambat dianggap tidak hadir ya. Bu. Bu. Bisa lanjut? Lanjut, Bu. Terima kasih. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang pertama yaitu learning outcome-nya, yaitu kita akan membahas penggunaan statistik. Nah, kemudian yang kedua kita akan diharapkan untuk mengetahui perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, yang ketiga yaitu kita akan memahami bagaimana beda antara sampel dan population. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan pembelajaran, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang pengantar dari statistik. Ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Ada. Oke, sebelumnya kan kita sudah bahas RPS, materi yang akan kita bahas untuk 1 semester. Kemudian kita juga membahas tentang statistik, apa itu istilah statistik dan statistika. Nah, itu silahkan kalau lupa baca kembali karena itu tidak ada pengulangan. Dan materi yang sebelumnya itu berkaitan dengan materi kita berikutnya. Oke, nah untuk saya minta semuanya berdiri dulu sebentar. Dah semua? Nah, di sini tolong ikuti instruksi saya. Kita akan membentuk kelompok. Nah, jadi silahkan berkumpul dengan membentuk kelompok dengan orang yang memiliki warna jilbab yang sama. Warna gitu. Senada kalau ada. Coklat, pink, abu-abu. Oke. Oh iya. Oci sama kita, Oci. Iya, Nurul. Oke. Sini, Nurul. Siap, Oci. Yang jilbab arah coklat ada Tidak, Bu. berapa orang? 2 orang. Oke, yang arah pink dan senadanya ada 2 orang. Pink 1 orang, coklat 1 orang, ya. Nah, kemudian saya minta bagi yang menyukai kopi silahkan di sebelah kiri saya, yang menyukai teh silahkan di sebelah kanan saya. Silahkan berpindah. Dari sini, Bu. Saya kopi aja, Bu. Ya. Oke. Nah, ada 2 orang yang menyukai kopi, ada 2 orang yang menyukai teh. Oke, silahkan duduk kembali. Kasih, Bu. Itu aja, Bu. Itu aja dulu. Oke. Nah, dari yang tadi, kira-kira kita berdasarkan materi kita, apa itu yang kita dapatkan? Apa yang Anda bisa ambil? Kopi ada 2 orang, teh ada 2 orang. Apa Rasid? Pengelompokan. Pengelompokan. Bisa Nurul? Apa, Bu? Dari Maaf, Bu. dari materi tindakan kita tadi itu apa yang bisa Anda simpulkan? Klasifikasi kelompok. Oke, betul. Ya, nah, jadi yang tadi itu adalah pengumpulan data. Oh iya. Ada yang tahu apa itu data? Data. Sejumlah Informasi, Bu. Informasi. kumpulan Betul. sampel, Bu. Oke, betul. Sebenarnya Reza. Zahra? Bisa? Oke, belum tahu ya? Nah, jadi data itu adalah kumpulan informasi
yang didapatkan melalui berbagai macam metode seperti pengamatan, pengukuran, riset, dan sebagainya. Nah, jadi kita kunci yaitu data adalah kumpulan dari informasi. Oke. Nah, sejatinya kegiatan kita itu seluruh kegiatan itu merupakan rangkaian aktivitas untuk mengumpulkan data. Nah, contohnya seperti apa? Si Reza bangun tidur jam berapa? Jam 6 Bu. Jam 6. Nurul bangun tidur jam berapa? Jam 5 Bu, tapi tidur lagi Bu. Si Zahra Setengah 6. setengah 6. Rosi Jam 6 Bu. Oke, berarti ada yang tidur jam 6, ada bangun tidur jam 6, setengah 6, jam 5 gitu kan. Nah, itu adalah data. Oke. Kemudian bangun tidur, ada yang bangun tidur tidur lagi maksudnya. Ada yang tidur lagi jam 9, ada yang tidur di malam hari jam 10. Itu kan berbeda-beda. Nah, itu adalah data. Nah, kemudian ini jam kita berangkat ke kampus. Ada yang berangkat jam 8, ada yang berangkat jam 10. Ada yang di kampus itu aktivitasnya cuma 2 jam karena satu mata kuliah. Ada yang aktivitasnya di kampus 8 jam karena kuliahnya penuh gitu kan. Itu adalah data. Kemudian sosial media. Biasanya sosial media yang paling digunakan di kelas ini apa? Instagram Bu. Instagram. Berapa orang yang menggunakan Instagram? Rosi nggak pakai? Facebook masih Bu. Oke, berarti semua adalah menggunakan Instagram. Nah, itu adalah data. Berarti dalam kelas ini semua anggota kelas menggunakan Instagram. Nah, itu adalah data. Nah, kemudian juga bisa ketika Anda scroll HP, membuka mau belanja online. Nah, aplikasi apa yang Anda gunakan? Shopee Bu. Shopee. Ada yang menggunakan Shopee, kemudian ada yang menggunakan Tokopedia dan TikTok Shop dan yang lain-lainnya. Itu adalah data. Berapa lama Anda menggunakannya? Rata-rata misalkan penggunaan HP dalam satu hari itu 12 jam. Misal gitu kan. Nah, itu adalah data. Jadi semua kegiatan kita dari pagi sampai tidur lagi itu adalah pengumpulan data. Jadi Anda secara tidak langsung itu kita menghasilkan data. Oke, jadi sangat banyak data yang dapat kita hasilkan dari keseharian. Nah, dari data tersebut ini juga jadi kegiatan kita dalam institusi atau Anda bekerja nanti di sebuah lembaga, nah itu kegiatan operasionalnya juga akan menghasilkan data. Nah, seperti apa? Ya, seperti demografi karyawan. Demografi karyawan itu apa? Berapa jumlah karyawan laki-laki, kemudian berapa jumlah karyawan perempuan, itu adalah data. Kemudian berapa rentang umurnya. Nah, ini penting karena akan menggambarkan bagaimana langkah yang akan kita lakukan lagi di dalam perusahaan atau lembaga kita. Oke, nah, di sini ada sebuah contoh data, yaitu keadaan ketenagakerjaan Indonesia di Februari 2025. Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya tentang apa yang bisa dibaca lah dari data ini? Nurul Bu. Ya, silakan Nurul. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa tingkat tenaga kerja, daya serap tenaga kerja semakin tahun semakin menurun. Oke, good. Kemudian ada yang pendapat lain? Rosi? Belum tahu Bu. Nggak apa-apa. Lanjut, si Reza? Sama Bu, sama. Nurul. Oke, Zahra? Ada yang bisa dibaca dari sebanyak ini? Belum. Belum paham? Oke, nggak apa-apa. Oke, nah di sini ini adalah data. Nah, ada di tahun Februari 2023 tingkat pengangguran terbuka 5,45. Ternyata di 2025 itu menurun jadi 4,76. Nah, ini kan baru sekedar data. Nah, data ini penting untuk arah bagaimana kalau kita membahas tentang tenaga kerja, berarti kita dari sisi pemerintahan. Nah, ini penting bagaimana tindak lanjut dari pemerintah tadi. Kita sebagai orang pemerintah, apa yang akan kita lakukan dengan data ini? Nah, itulah pentingnya statistika. Ada yang kita minggu kemarin sudah
sudah membahas sedikit tentang statistika. Jadi apa itu statistika? Masih ingat? Lupa? Oke, nah kita review ya. Nah, jadi statistika itu adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan merepresentasikan data. Oke, tadi kita punya data, angka. Anda punya angka tadi tingkat pengangguran adalah 4, sekian %. Tapi kalau tidak diapa-apakan, kan nggak jadi sesuatu yang berguna. Nah, kita untuk mengolah data tersebut, kita menggunakan statistika. Jadi ada data, ada statistika. Jadi data itu adalah informasinya, statistika adalah alat untuk menganalisisnya. Bisa sampai di sini bisa dipahami semua? Bisa Bu. Ya, nah kita sebagai mahasiswa ekonomi dan bisnis itu harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar untuk mengatur, menganalisis dan mentransformasikan data serta menyajikan informasi menjadi salah satu tools yang digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Apakah Anda nanti bekerja di perusahaan atau di pemerintahan, itu akan memerlukan data dan teknik statistika ini untuk ke langkah yang akan kita lakukan ke depannya. Nah, kenapa statistika itu penting? Kira-kira ada yang tahu kenapa penting? Tadi sudah dijelaskan sedikit, ada yang bisa mengulang kembali? Saya Bu, Ya, silakan Reza. statistika itu penting karena kalau data itu udah dikelola dan dikumpulkan, kita jadi lebih apa Bu, lebih terorganisir gitu. Oke, baik. Terima kasih si Reza. Betul ya. Nah, jadi kita data itu ada di mana-mana. Seperti tadi dari pagi sampai malam kita menghasilkan data. Jadi ada di mana-mana. Kemudian dia ada di sekitar kita. Kemudian data itu perlu dimanfaatkan. Karena kalau tidak dimanfaatkan berarti dia hanya sekedar angka. Ya. Nah, kemudian teknik statistika kita gunakan untuk membuat sebuah keputusan. Nah, berikutnya, kehidupan kita, ada nggak dalam hidupnya nggak punya masalah? Ada Bu. Ya, ada ya. Jadi semua orang yang hidup itu pasti punya masalah. Nah, kemudian data tadi kita gunakan untuk memanfaatkan, untuk menyelesaikan masalah. Oke. Kemudian dalam penyelesaian masalah tentu kita perlu sebuah kebijakan atau langkah yang akan kita lakukan. Untuk menentukan langkah tersebut supaya tepat langkah kita, itu kita gunakan data yang benar. Sehingga untuk mengolah data tadi kita perlu statistika sebagai alatnya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa Bu. Jadi manfaat statistika. Nah, kalau Anda di bidang manajemen, manajemen pemasaran misalkan. Nah, kita bisa menganalisis bagaimana pemasaran dari suatu perusahaan kita. Gitu. Kemudian bisa menganalisis penjualan, bisa menganalisis potensi penjualannya. Nah, itu kita menggunakan statistika. Kita bisa memproyeksikan, oh sekarang lagi tren ini nih. Nah, kita bisa memprediksi kita harus bisa apa dengan produk kita. Nah, kita dapat menggunakan statistik untuk menentukan kebijakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian di bidang manajemen, nah misalkan evaluasi kinerja karyawan, ternyata dari data karyawan itu sering telat datangnya. Datang di absen harusnya jam 8, tapi datang jam setengah 9. Nah, ini kan data. Nah, ternyata karyawan tadi setelah dilihat secara keseluruhan dia kinerjanya kurang karena sering terlambat. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian di bidang produksi, nah di situ kita bisa melihat kita memproduksi barang. Misalkan dari produksi ternyata banyak barang yang reject atau yang tidak cocok untuk dipasarkan. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana pengontrolan kualitas dari barang yang diproduksi. Kemudian bagaimana pengawasan terhadap efisiensi kerja dan produk baru. Nah, untuk ini bisa dipahami? Saya lanjut. Nah, kalau misalkan di bidang kesehatan, itu juga semua bidang itu memerlukan statistika. Kalau di kesehatan,
melihat efektivitas pengobatan. Kita meluncurkan sebuah obat atau vaksin misalkan, nah efektif nggak? Kan bisa melalui data tadi yang diolah. Bagaimana merencanakan stok obat? Nah ini kan nggak nunggu habis dulu ya, obat tuh kan nggak nunggu habis dulu baru kita pesan. Nah itu harus dilakukan menggunakan statistik. Kemudian pendidikan juga seperti itu, kita bisa mengevaluasi bagaimana metode pembelajaran, apakah bisa dilihat dari nilai siswa, kemudian bagaimana merencanakan kurikulum. Nah itu pentingnya data dan statistika tadi. Jadi quote kita hari ini yaitu mengungkap fakta dengan statistika. Jadi dengan adanya statistika itu banyak fakta yang bisa terungkap. Bisa? Paham? Paham, Bu. Nah, kemudian kita masuk materi yang kedua, learning outcome kita yang kedua, yaitu perbedaan antara statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, yang pertama, statistik deskriptif. Oke, kira-kira kalau dari kata deskriptif, ada yang bisa tahu nggak? Kira-kira deskriptif itu apa sih? Deskripsi, Bu, gambaran. Deskripsi, gambaran, betul ya. Nah, jadi deskriptif itu adalah berkenaan dengan pengumpulan, pengolahan, penyajian sebagian atau seluruh data untuk memberikan informasi tanpa diuji hipotesis dan pengambilan kesimpulan. Jadi, oke, kita keep dulu untuk makna, nanti saya berikan contoh. Kemudian ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial tadi, data yang sudah dikumpulkan itu kita lakukan dengan menggunakan berbagai metode statistik. Kita analisis, kita olah, kita uji hipotesis, nah sehingga mendapatkan sebuah kesimpulan. Dari kesimpulan itu, nah kalau dia menggunakan hipotesis dan melakukan interpretasi sehingga mendapatkan kesimpulan, itu namanya statistik inferensial. Oke, nah biasanya statistik deskriptif itu menggunakan penyajian datanya itu menggunakan grafik atau tabel. Nah, seperti yang gambar tingkat pengangguran terbuka tadi kan. Nah, itu adalah statistik deskriptif. Nah, atau juga bisa melalui peringkasan data, bisa menghitung rata-rata, bisa nilai tertinggi, nilai minimum, median. Nah, itu adalah statistik deskriptif. Tapi kalau statistik inferensial itu kita ada penduga, ada hipotesis di sana. Kemudian ada penarikan kesimpulan. Nah, misalnya nanti kita menggunakan analisis regresi berganda. Nah, ya silakan. Nah, di sana kita juga akan dapat penjelasan dari inferensial. Jadi kita melakukan data tadi, kita punya data, misalnya data di kelas ini, kita mau melihat nih, kita mau menguji bagaimana dia mampu tidak sih kelas ini mengerti, paham dengan statistik. Nah, itu kita bisa lakukan pengujian hipotesis. Nah, sekarang kita masuk ke learning outcome yang terakhir, yaitu perbedaan antara sampel dan population. Nah, sampel itu adalah, Anda bisa lihat di sini. Sampel itu adalah keseluruhan dari item. Sini ada berapa mobil? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 30 mobil. Nah, dalam kotak, jadi populasi itu adalah keseluruhan mobil. Ada 30 mobil berwarna-warni. Nah, sedangkan sampel itu adalah salah satu atau beberapa. Misal kita mau mengambil satu warna hitam, satu warna kuning, satu warna hijau, dan seterusnya. Itu adalah sampel. Dari keseluruhan tadi, kita hanya mengambil beberapa item. Itu adalah sampel atau populasi? Sampel. Oke, jadi itu adalah sampel. Nah, kita bahas lagi. Kita contohkan. Suatu survei itu dilakukan di 35 perguruan tinggi di Indonesia untuk menanyakan apakah seorang mahasiswa pernah mengalami bully selama studi di perguruan tinggi. Didapati 237 dari total 972 responden itu mengaku pernah mengalami
menjalani studi di perguruan tinggi. Nah, di sini ada yang bisa melihat nggak mana yang populasi? Salah nggak apa-apa ya. Populasinya yang 972, Bu. Oke, 972 menurut Reza, menurut Zahra? Yang 972. Oke. Nah, jadi sebenarnya belum tepat ya Reza dan Zahra. Nah, jadi di sini dia kan melakukan survei di 35 perguruan tinggi. Berarti populasinya adalah mahasiswa yang di 35 perguruan tinggi tadi. Nah, sedangkan yang sampel itu adalah 972. Karena kan kita nggak mungkin mewawancara seluruh mahasiswa dari 35 perguruan tinggi kan? Enggak kan? Nah, jadi kita mengambil 972 responden. Nah, itu adalah sampel dari populasi kita. Populasi kita adalah mahasiswa di 35 perguruan tinggi. Bisa? Paham? Oke, ini adalah contoh sampel. Nah, kalau yang kedua, ini termasuk yang populasi atau sampel. Warga kompleks perumahan Sukarapi terdiri dari total 45 kepala keluarga berencana untuk mempercantik kompleks dengan melakukan peremajaan paving jalan. Pendanaan akan dilakukan secara kolektif berdasarkan ukuran lebar dari tiap rumah. Oleh karenanya dilangsungkan pengukuran dan pendataan lebar muka di setiap rumah. Nah, jadi kira-kira ini yang di kalimat ini mana yang sampel dan populasi? Kan cuma 45 nih. Nah, 45 itu apa? Populasi. Sampel, Bu. Ada yang sampel, ada yang populasi. Iya, populasi. Silakan PD apa? Populasinya warga kompleks. Iya, populasinya warga kompleks perumahan Sukarapi, Bu. Sampelnya yang 45 kepala. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini masalah ini ya, pemahaman ya. Jadi pembacaan. Jadi di sini warga kompleks perumahan terdiri dari 45 kepala keluarga. Jadi hanya 45 kepala keluarga dari situ. Berarti kalau seperti ini berarti dia semuanya adalah populasi. Nah, tapi kalau misalkan terdiri dari 45 kepala keluarga, 10 kepala keluarga atau 10 keluarga ingin melakukan. Nah, berarti sampelnya ada berapa? 10. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya antara perbedaan sampel dan populasi. Oke, ada pertanyaan sebelumnya? Sudah, Bu. Sudah cukup ya dipahami? Yakin? Bu, yakin. Karena kita kalau tidak ada pertanyaan kita akan kuis pada hari ini. Dan kuis ini termasuk komponen penilaian. Nah, silahkan Anda gunakan handphone untuk masukkan kode atau scan barcode tersebut. Scan barcode boleh ya, Bu? Boleh, laptop juga boleh, terserah. Cecak. Sudah? Udah, Bu. Sudah? Silakan dikerjakan selama 10 menit. Nah, karena kita ada 10 soal. Oke, saya start ya. Oke. Oke, good ya. Untuk siapa ini yang tertinggi di kelas kita bisa lihat. Rosi, Bu. Rosi. Saya, Bu. Oke, selamat ya. Congratulations untuk Rosi. Makasih, Bu. Walaupun keluar-keluar tapi tetap unggul di jawaban. Oke. Nah, kalau kita statistik itu nggak lepas dari tugas. Kenapa? Karena kalau Anda tidak berlatih di rumah itu tidak akan paham. Jadi setiap pertemuan kita insya Allah akan ada tugas. Nah, silakan kerjakan tugas ini sendiri-sendiri di rumah. Kalau Anda kerjakan contek punya teman misalnya, itu akan menyulitkan diri Anda sendiri. Karena kita melihat apakah Anda mampu atau tidak. Karena kesulitan nanti di tugas kemudian nggak bisa mengerjakan ujian kita baik UTS maupun UAS. Nah, jadi silahkan Anda kerjakan sendiri-sendiri tugas ini. Oke, bisa dipahami? Pengumpulan kita kumpulkan seminggu depan sebelum kita masuk kelas. Kalau saya sudah memulai kelas,
itu Anda baru mengumpulkan, itu dianggap tidak mengumpulkan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, itu aja materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Jangan lupa tugasnya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.